ada 3 hal yang tidak ditemukan di kota manapun juga di penjuru dunia, cuma ada di kota Tarim. Yang pertama adalah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mengatakan ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Aku di kalangan para wali-wali seperti Nabi Muhammad di kalangan para nabi-nabi. Masya Allah, imam para wali-wali imam. Itu beliau permulaan langkah pertama kewaliannya seperti puncak wali-wali besar yang lain. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang tiap malam 1000 rakaat. Kemudian yang enggak ada di kota Tarim, Al-Faqih Al-Muqaddam yang enggak ada di manapun kecuali di Tarim, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu dibilang barang siapa yang ingin mencium aroma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cium dan temukan aroma tersebut di depan pusaranya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan mengomentari sekaligus mereaction ya perkataan dari ceramah Habib Jindan bin Novel Jindan. Seperti biasa teman-teman, yang namanya Habib itu pasti ceritanya mengunggulkan nasabnya, mengunggulkan kesaktian-kesaktian leluhurnya, dan juga mengunggulkan kehebatan kampung halamannya. Padahal kita sudah bawakan video kemarin, kondisi kampung halaman yang sungguh miris, butuh uluran tangan kalian. Baik teman-teman, jadi Habib Jindan ini ada sebuah keistimewaan, kehebatan, kata dia, yang tidak didapatkan dimanapun kecuali di kota Tarim, tentunya di kampung halamannya. Jadi ceramahnya mengunggulkan kampung halamannya, mengunggulkan kesaktian leluhurnya, tapi tinggalnya di Indonesia. Ya, betahnya tinggal di Indonesia. Kalau di sana itu tempatnya berkah, tempatnya luar biasa, ya, penuh dengan sejuta wali. Kenapa? Kok nggak balik ke kampung halaman sekalian? Tinggal ke sana, jadi wali kan hebat. Kok malah betah di Indonesia? Kan kadang aneh teman-teman ya. Mereka menceritakan kehebatan, kesaktian kampung halaman leluhurnya, tapi kok betahnya tinggal di Indonesia. Kenapa nggak sekalian tinggal di sana saja? Baik teman-teman, kita akan dengarkan dulu. Nanti kita akan jelaskan ya bagaimana akidah yang lurus terkait ucapan beliau. Dikatakan bahwasanya ada 3 hal yang tidak ditemukan di kota manapun juga di penjuru dunia, cuma ada di kota Tarim. Yang pertama adalah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mengatakan ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Aku di kalangan para wali-wali seperti Nabi Muhammad di kalangan para nabi-nabi. Masya Allah, imam para wali-wali imam. Itu beliau permulaan langkah pertama kewaliannya seperti puncak wali-wali besar yang lain. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang tiap malam 1000 rakaat. Kemudian, baik teman-teman, kita akan jelaskan dulu ya. Kata Habib Jindan ini yang tidak ditemukan di kota Tarim, salah seorang pendekarnya para wali, pemimpinnya para wali, ya, dedengkotnya para wali, saktinya para wali. Siapa itu? Tidak asing lagi bagi kita, yang sering mereka gembar-gemborkan, yaitu Faqih Muqaddam, yang katanya bisa mi'raj 70 kali, ya, yang namanya Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya kan, pasti akan mengunggulkan leluhurnya Ba'lawi,
Ya, Muhammad bin Ali Al-Ba'lawi. Katanya beliau itu pemimpinnya para wali, seluruh para wali, seperti Nabi Muhammad. Ya, pemimpinnya dari seluruh para nabi. Luar biasa, teman-teman. Ya. Padahal tadi dikatakan apa? Katanya fakih muqaddam ini sholat semalam bisa 1000 kali. Bayangkan, teman-teman. Ini teman-teman jangan tertipu yang seperti ini ya. Justru qiyamul lail, satu malam suntuk, apalagi 1000 kali, berarti dia nggak tidur ya. Ini dilarang dalam agama Islam. Yang namanya tahajud, qiyamul lail, itu dilakukan sepertiga malam, dilakukan setelah bangun tidur. Lihat ayatnya. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak. Ya. Dan dari sebagian malam, ambillah dari sebagian malam untuk tahajud, salat nafilah. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya yang namanya salat qiyamul lail tahajud itu setelah bangun tidur. Jadi kalau katanya tadi fakih muqaddam 1000 rakaat, berarti salat semalam suntuk, ini justru bertentangan dengan banyak hadis dan dalil. Dalam sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika beliau menceritakan, ja'a salasatu rahtin ila Rasulillah ila buyuti azwajin Nabi SAW. Ada 3 orang yang mereka mendatangi rumah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan tentang perihal ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahukan, diceritakan tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqallu. 3 orang ini menganggap remeh ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqalu, mereka mengatakan, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Siapa kita dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu atau yang akan datang. Lihat teman-teman, salah seorang mereka mengatakan, faqalal awwal, yang pertama mengatakan, fa usallil laila abadan falam arkut wala arkut. Saya akan sholat malam suntuk selamanya, saya nggak akan tidur. Jadi merasa ingin mengungguli gitu ya dari ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, saya akan sholat semalam suntuk, saya nggak akan tidur. Luar biasa. Wa qala al-akhar, orang yang kedua mengatakan, sa'asumud dahra, saya akan puasa 1 tahun penuh, walam uftir, dan saya nggak akan berbuka. Katanya seperti itu. Saya akan puasa setahun penuh dan saya nggak akan berbuka. Wa qala al-akhar, berkata orang yang ketiga, wa ana a'tazilun nisa falam atazawwaj. Kalau saya ingin meninggalkan para wanita, menjauhi para wanita, saya nggak akan nikah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah SAW datang, mendengar apa yang mereka ucapkan. Nabi marah, mukanya merah,
dan mengatakan, antum qultumul ladhi kada wa kada. Tadi saya mendengar kalian berkata demikian dan demikian. Wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillah. Sungguh saya orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan saya orang yang paling bertakwa kepadanya. Fa usallil laila wa arkud, atau wa anam. Saya sholat malam dan saya juga tidur. Asumun nahar wa uftiru. Saya puasa dan saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci atas sunahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Lihat teman-teman, ketika ada orang yang merasa lebih hebat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya, maka ini justru bertentangan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Justru perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam. Sehebat apapun kita, jika ibadah kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka ini tertolak, bahkan hukumnya haram. Lihat, Nabi kita alaihi salatu wassalam tatkala menyikapi 3 orang tersebut, Nabi marah. Siapa yang lebih hebat dari Nabi alaihi salatu wassalam? Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah dibanding Nabi alaihi salatu wassalam? Siapa yang lebih takut kepada Allah azza wa jal daripada Nabi alaihi salatu wassalam? Jangan merasa hebat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apalagi tadi dikatakan apa? Faqih muqaddam. Salat 1000 rakaat dalam semalam. Ini justru bertentangan dengan perintah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena tatkala seseorang beribadah dengan semangatnya melebihi batas, lantas dia lakukan lambat laun, dia akan kecapean, ya kan? Dan akan merasa bosan dengan amalan tersebut, dan akhirnya membenci amalan itu sendiri, bahkan membenci syariat. Jelas perbuatannya faqih muqaddam ini bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadisnya sahih. Teman-teman bisa lihat Bukhari dan Muslim, Imam Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menegur salah seorang sahabat, Utsman bin Mas'ud, tatkala beliau semangat untuk qiyamul lail semalam, suntuk, puasa di siang hari, dan tidak berbuka. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam menegur Utsman. Ya Utsman, inna li ahlika alaiki haqqa. Sesungguhnya keluargamu, anak dan istri kamu punya hak untuk digauli, punya hak untuk bersenang-senang denganmu. Wa inna li jasadika alaihi haqqa. Dan sesungguhnya jasadmu, badanmu punya hak untuk diistirahatkan. Justru berlebihan dalam ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ini dilarang dalam agama Islam. Walaupun perbuatan tadi asalnya disyariatkan, imma sunnah atau imma wajib, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka tertolak. Oleh sebab itu, ulama memberikan suatu kaidah yang sangat agung, teman-teman perhatikan ini. Al-iqtisadu fil ibadah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Iktisad, sederhana dalam ibadah, namun mencocoki sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itu lebih utama daripada semangat menggebu-gebu tapi ternyata
perkara tersebut bid'ah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dari sini kita ketahui bahwasannya syarat sahnya diterimanya syarhu sihhatil amal, syarat sahnya diterima amal ibadah, yang pertama al-ikhlas, murni untuk Allah azza wa jalla, tidak tercampur dengan bentuk-bentuk kesyirikan, riya, sum'ah, atau berbagai macam bentuk kesyirikan, tidak mengotorinya. Yang kedua, al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau dikatakan Tarim ini hebat, tidak ada kota melebihi Tarim, tidak akan ditemukan dimanapun kehebatan seperti kota Tarim, karena ada Faqih Muqaddam. Justru yang disebutkan tadi Faqih Muqaddam, amalannya bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana dikatakan wali? Katanya pemimpinnya para wali dari kalangan para wali, dedengkotnya para wali, pendekarnya para wali, dari kalangan seluruh para wali. Seperti Nabi Muhammad, pemimpin dari seluruh para nabi. Boleh kalian mengklaim demikian, tapi dilihat tadi dari amalannya tadi, katanya sholat 1000 rakaat, justru bertentangan dengan ajaran Islam. Katanya bisa mi'raj sampai 70 kali. Ini dari mana ceritanya? Justru yang seperti ini teman-teman, diragukan kewaliannya. Karena wali dalam Islam, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah dalam surat Yunus, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak pernah punya rasa takut, dan mereka juga tidak pernah bersedih. Bagaimana sifat mereka? Allah sebutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, dan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini ciri dasar dari wali-wali Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Artinya semua orang bisa menjadi wali Allah dengan syarat kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Semakin kuat keimanannya, semakin kuat ketakwaannya kepada Allah, maka dia semakin tinggi kewaliannya. Jadi jangan merasa paling hebat. Ya, di kota Tarim ada Faqih Muqaddam, lantas kau unggul-unggulkan kota sana. Kenapa nggak sekalian tinggal di sana? Ya kan? Betahnya di Indonesia, nyaman di Indonesia, tapi dari sisi lain kau unggul-unggulkan negaramu sendiri, tempat kelahiranmu, ya, tempat leluhurmu. Ini aneh teman-teman ya. Mungkin demikian teman-teman. Besok kita akan bahas lagi insya Allah yang kedua ya. Apa sih kehebatan dari kota Tarim yang tidak dimiliki oleh tempat yang lain katanya. Karena ini cukup panjang, mereaction satu saja teman-teman ya, cukup panjang. Besok mungkin kita lanjutkan lagi. Nanti ada yang lebih hebat lagi teman-teman. Pasti hebat-hebat ya. Pokoknya kalau nggak hebat, kalau nggak cerita sakti, kalau nggak cerita mengunggulkan leluhurnya, bukan Ba'alawi. Yang namanya Habib Ba'alawi itu pasti yang mengunggulkan nasabnya, mengunggulkan kampung halamannya, mengunggulkan leluhurnya, mengunggulkan kesaktian-kesaktian dari leluhurnya. Begitulah pokoknya, nggak jauh dari situ. Sekarang umat sudah mulai paham apa tujuannya. Sekarang kok senantiasa digiring opini seperti ini, apa maksud dan tujuannya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Sudah ambil ilmunya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.